Ini adalah pertama kali kita membuat konten grebek kolam lele. Simak terus, Bor. Selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru saja bergabung, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke kolam teman saya. Ini adalah teman satu sekolah yang sekarang udah sukses merambah di bisnis lele. Ukuran kolam sendiri ini berapa kali berapa, Mas? Kalau ukuran kolam ini cuma 2,5 kali 10 meter. Ini cukup lebar buat mengisi ikan lele sebanyak ini. Untuk bibitnya sendiri ini diisi berapa ekor, Mas? Ini masih sedikit ya. Ini saya kan pakai konsep tebar padat gitu, Mas. Jadi ukuran 2,5 kali 10 ini sebenarnya mau saya isi paling sedikit itu ya normalnya 10.000 lele, sekitar 7.000 atau 8.000 lah gitu. Karena di pembibitan di teman saya lagi kosong gitu, jadi ini saya bawa ke sini semua. Ini pun juga ukurannya belum rata gitu karena cuma ada sekitar 8.000, jadi saya ambil semua dan ini saya masukkan ke sini. Ini baru segini, guys. Untuk pembuatan kolam sendiri kira-kira habis modal berapa, Mas? Kalau untuk kolamnya ini ukuran 2 kali 10 paling habis berapa ya, sekitar 4 lah kalau cuma kayak gini. Cuma kalau dikasih atap biar air hujan nggak turun, nggak dikasih kanopi atau apa, itu bisa 10-an bisa. Ya, untuk para penonton semua, Mas Ragil ini punya 2 kolam ya. Yang satu di sebelah sini, nanti tak kasih lihat. Kalau yang sebelah udah ada atapnya ya, Mas ya. Ini kolam yang belum saya isi, ini juga ukurannya sama dengan yang kolam depan saya ini yang tadi udah dikasih udah diisi sama bibit lelenya. Ini ukurannya 2,5 kali 10 sama. Cuma ini belum saya isi karena ini airnya baru. Ini kolam yang belum terisi, yang biasanya dipakai untuk menaruh bibit-bibit kecil. Karena di kolam ini sudah ada atapnya. Untuk modalnya sendiri ternyata dari 2 kolam ini memakan biaya yang tidak sedikit. Mari kita wawancarai bos mudanya lagi. Ini untuk airnya sendiri sebelum siap ditebar bibit kira-kira butuh waktu berapa lama, Mas? Saya kan ini pakai air PDAM ya, atau dari pump gitu. Menurut kaisar-kaisar yang senior itu kan nggak bagus. Jadi biar kaporitnya hilang, terus supaya lelenya bisa dimasukin ke sini itu sekitar butuh waktu paling enggak 2 minggu atau 3 minggu. Itu biar airnya sudah benar-benar siap, dan kalau itu udah bisa diisi bibit lelenya itu, Mas. Untuk atapnya sendiri ini dari plastik apa, Mas? Kalau ini sih dari plastik biasa. Ini fungsinya buat air hujan enggak turun langsung ke kolam, karena kalau bibit yang masih kecil-kecil itu kalau terkena air hujan itu sangat rawan sekali untuk lelenya itu kena penyakit kembung itu terutama. Dan biasanya lelenya ngambang terus dikasih makan itu nggak mau makan gitu, cuma diendus-endus aja terus turun lagi gitu. Itu faktornya adalah air hujan yang terlalu banyak masuk ke kolam, karena air hujan itu kan mengandung zat asam yang tinggi, jadi nggak baik untuk lele yang masih balita gitu. Kita kembali ke kolam yang sudah diisi tadi ya, Mas ya. Ini yang diisi di sini bibit dari ukuran berapa, Mas? Kalau ini kemarin dari teman saya bibit ukuran 47 atau ya sekitar rata-rata segitu. Ini di sini paling baru 3 minggu
itu bisa dilihat sendiri, itu udah banyak yang ukurannya udah sampai 12, itu banyak sekali. Itu baru 3 minggu ya, kayak gitulah kira-kira. Ini nanti ada rencana untuk disortir atau sampai panen tetap satu kolam, Mas? Karena tetap disortir karena lele kan paling berbahaya, kanibal. Jadi tetap saya sortir, cuman paling saya nyortirnya nanti kalau lelenya udah di usia sekitar mau memasuki ke 2 bulan gitu. Jadi udah kelihatan, benar-benar kelihatan mana yang udah ukurannya udah gede, mana yang masih segitu-gitu aja, apa yang masih, namanya bahasa Jawanya itu kecentret, Mas. Kecentret itu ya lele yang nggak mau gede itu. Untuk targetnya sendiri berapa bulan untuk dipanen, Mas? Untuk panennya sendiri saya target 2 bulan lebih, 20 hari harus udah keluar semuanya lelenya, begitu Mas. Untuk pemberian pakannya sendiri sehari berapa kali, Mas? Kalau saya usia segini sih saya rutinnya 2 kali, karena yang sudah kalau 3 kali itu lelenya itu jadi ngambang terus, mungkin kekenyangan mungkin kalau 3 kali, karena pagi jam 8, siang lah sore-sore gitu jam-jam 3, terus malam jam-jam 9 itu lelenya jadi sih iya cepat gede, cuman apa ya, nggak bagus sih kalau lele masih segini. Ya saya sarankan 2 kali aja sehari, jam-jam 9 pagi sama jam-jam menjelang maghrib itu baru saya kasih makan 2 kali. Tapi berhubung lelenya banyak ya, dan juga menggunakan full pellet, masih full pellet, belum kasih yang lain-lain, itu ya pelletnya lumayan banyak juga habisnya udah. Untuk kematian sendiri masih minim atau pernah mengalami ada beberapa kematian? Nah sebenarnya gini Mas, tadi kan saya bilang lele di teman saya ini saya masukin ke sini semua dan nyaris nggak ada kematian gitu. Untuk bibitnya sendiri pengambilan dari mana, Mas, lokasinya? Kalau saya ini di daerah sini ya, daerah Wonosobo, Banjarnegara, Jogja, Magelang, itu sebenarnya banyak kaisar lele yang bagus-bagus. Cuma kenapa saya ngambil di Banjarnegara, karena akses dari tempat saya ini mudah dijangkau, nggak terlalu jauh. Kalau kita ambil di Jogja kan mungkin terlalu jauh. Ya, terima kasih untuk waktu dan informasinya ya, Mas, untuk ilmu-ilmunya yang sudah didapat. Semoga sukses selalu. Amin. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa subscribe juga channel teman saya ini, Bos Muda ya, ini Juragan Lele ini. Nama channelnya apa, Mas? Nama channelnya Adinata Channel. Di situ ada video-video apa aja saya upload videonya gitu. Saya terinspirasi dari teman saya ini, Kaisar Lele juga. Ini Bang Sungkono, cek aja di YouTube saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.